Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi dari perusahaan Alin Flower yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Regina Toding, NIM 220411184 dari kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Biaya Universitas Kristen Indonesia Toraja. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan metode harga pokok pesanan. Jadi metode harga pokok pesanan adalah metode yang digunakan oleh perusahaan yang melakukan produksi hanya ketika ada pesanan. Oke, di sini saya akan membahas pesanan atau siklus akuntansi dari perusahaan Alin Flower. Di sini saya mengambil satu contoh. Misalnya perusahaan Alin Flower menerima pesanan sebanyak 1 buah bunga papan dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tebal 1 cm. Dalam siklus akuntansi terdapat 3 tahap. Yang pertama pembelian dan pengumpulan bahan baku, yang kedua pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan yang ketiga penyimpanan produk jadi dalam gudang atau diberikan kepada pihak yang memesan. Baik, ini adalah siklus akuntansi dari perusahaan Alin Flower. Nah, kotak yang abu ini adalah proses yang pertama, yaitu pembelian dan pengumpulan bahan baku. Kemudian kotak yang kuning ini adalah proses yang kedua, yaitu pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian kotak yang terakhir yang warna krem ini adalah proses yang ketiga, yaitu penyimpanan produk jadi dalam gudang. Kemudian kotak yang di bawah yang warna coklat adalah biaya-biaya yang muncul dari proses kedua. Proses kedua tadi adalah pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Baik, tahap yang pertama yaitu pembelian dan pengumpulan bahan baku. Di sini terdapat 8 bahan yang digunakan untuk membuat bunga papan. Yang pertama styrofoam ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tebal 1 cm. Kita membutuhkan satu styrofoam yang berukuran seperti itu. Dan kita juga membutuhkan styrofoam lembaran dengan ukuran 50 cm untuk membuat huruf-huruf atau angka yang kita butuhkan dalam membuat bunga. Kemudian yang kedua kawat, ketiga pita sebanyak 1 roll, keempat kain flanel, kelima paku 3 cm sebanyak 1/4 kg, kemudian kayu atau bambu ukuran 2 meter sebanyak 4, dan ukuran 2,5 meter sebanyak 1. Kemudian kita membutuhkan double tip sebanyak 1 roll, dan kertas manila ataupun kertas tisu ataupun kertas kado. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Di sini terdapat 6 tahap. Yang pertama membuat kerangka bunga dari kayu ataupun bambu. Yang kedua membuat huruf atau angka yang diperlukan. Yang ketiga merangkai bunga dari kain flanel, kertas manila, kertas tisu, ataupun kertas kado. Yang keempat, memasang styrofoam pada kerangka yang telah dibuat tadi. Kemudian yang kelima, menempelkan huruf atau angka pada styrofoam. Dan yang terakhir adalah menghias dengan rangkaian bunga, daun segar, dan pita agar bunga terlihat lebih indah. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa dari proses yang kedua atau tahap yang kedua, muncul beberapa biaya. Di sini terdapat 3 biaya. Yang pertama biaya bahan baku, kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir BOP atau biaya overhead pabrik. Yang pertama biaya bahan baku. Di sini kami menotalkan sebesar Rp230.000 yang didapatkan dari harga kawat Rp5.000, pita Rp10.000, kain flanel Rp50.000, paku Rp5.000, kayu atau bambu Rp30.000, styrofoam Rp90.000, double tip Rp15.000, dan kertas manila, kertas tisu ataupun kertas kado sebesar Rp25.000. Kemudian biaya yang kedua, yaitu biaya tenaga kerja langsung, kami menotalkan sebesar Rp100.000, dan biaya overhead pabrik kami mengenakan sebesar Rp20.000. Jadi harga jual yang kami berikan kepada pelanggan kami yaitu sebesar Rp400.000. Kemudian tahap yang
ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu penyimpanan produk jadi dalam gudang, atau langsung diberikan kepada pihak pemesan jika pihak pemesan sudah ada. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai siklus akuntansi dari perusahaan Alin Flower. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita, mohon dimaafkan dan terima kasih. Sampai jumpa.